sudah sedikit lama ya peringatan Hari TB sedunia itu bulan Maret, tapi saya rasa ini tidak akan terlambat untuk kita membahas tentang program dari TB LKNU, yaitu seputar bahaya TB dan mengenal lebih dalam dengan program ini ya. Karena kita ketahui bahwa ternyata kasus penyakit TBC di negara Indonesia adalah yang tertinggi ketiga di dunia setelah negara India dan negara Cina ya. Jadi cukup banyak penderita TB di Indonesia. Di samping fokus kita yang selama beberapa bulan terakhir yaitu virus corona atau penderita atau mungkin kita bilang terkonfirmasi positif ya, sehingga ini menjadi juga harus menjadi satu perhatian kita. Dan ternyata dari LKNU sendiri sudah membuat program ini bersama-sama dengan para kadernya dan juga PKBI ya. Tapi mungkin saya ingin bertanya dulu, penjelasan sedikit dulu bersama-sama dengan Arif Saputra. Kan ini kan adalah dari PKBI, tapi kemudian disupport bersama-sama dengan LKNU. Nah, mungkin bisa dijelaskan sabab-musababnya hubungan PKBI dan LKNU, ini organisasi atau lembaga apa, dan kemudian apa saja yang diurus ya, atau program-program dari organisasi ataupun lembaga ini. Silakan. Oke, baik Mbak. Sebenarnya ini sebelum saya tentang PKBI ya. Jadi kita harus tahu dulu nih LKNU itu apa. Siap. Nah, jadi ini adalah lembaga kesehatan Nahdlatul Ulama. Memang di bawah langsung Nahdlatul Ulama NU yang sering kita kenal. Tapi di sini seperti yang ada ya, lembaga kesehatan, tapi dia memang fokus di isu bidang kesehatan. Baik. Nah, jadi LKNU ini sendiri sudah pernah melakukan kegiatan seperti isu kesehatan itu, yang pernah itu adalah pernah HIV/AIDS. TB juga, penyakit malaria, stunting ataupun gizi buruk, PHBS dan lainnya. Jadi sudah banyak, tapi dari tahun 2018 sampai saat ini itu fokus di program TB LKNU, program TB yang diambil oleh LKNU yang dipercaya langsung oleh Kemenkes RI kita. Jadi dan dapat dana itu dari hibah dari dana luar, yaitu dari Global Fund untuk menunjang kegiatan kita di lapangan. Jadi dan terimalah nih Mbak, PKBI Riau mengajukan kayak proyek itu dan diterima sama LKNU dan jadi mitra dari tahun 2019 sampai saat ini. Jadi PKBI Riau itu memegang dua provinsi Mbak, yaitu Provinsi Riau dan Provinsi Kepulauan Riau. Kalau Riau itu ada 5 kabupaten kota, yaitu Kota Pekanbaru sendiri, Kota Dumai, Bengkalis, Rokan Hilir, dan Indragiri Hilir. Kalau di Kepri sendiri itu ada 3 provinsi, yaitu Kota Batam, Kota Tanjung Pinang, sama Kabupaten Kepulauan Karimun. Jadi di sini memang PKBI Riau itu memang bergerak di isu kesehatan, dan sejak dari tahun 2000 Mbak, 1 Agustus tahun 2000, sudah 20 tahun. Memang bergerak di isu kesehatan. Jadi hanya isu-isu kesehatan yang kemudian menjadi concern dari PKBI ini, Arif? Kebetulan karena memang dia di bawah di tahun ya? 2020 kita ini LSM Mbak. Mitra dari Dinkes juga, dan kita ada program itu ada 5 sekarang Mbak. Selain TB kita juga memegang program HIV dan AIDS, juga ada program peduli di lapas anak sampai saat ini, dan juga ada pendampingan migran yang kerjasama dengan IOM gitu Mbak. Jadi ada sekitar 4 program yang kita jalani sampai saat ini. Jadi bisa dibilang ini adalah perpanjangan tangan dari program Kemenkes di pusat gitu ya, untuk ada di daerah-daerah, bahkan juga kabupaten terpencil sekalipun ya, karena tadi banyak yang dibawahi ya, tadi disampaikan Arif. Tapi kita balik lagi ke LKNU ini, karena ini memang salah satu program yang disupport ya. Sejak berapa tahun terakhir, Arif? Jadi kalau untuk TB ini LKNU sejak tahun 2018 Mbak. 2018. Jadi sebelum itu dipegang sama Aisyah, dan sekarang dilanjuti dari tahun 2018 sampai saat ini adalah dari LKNU yang dipercaya langsung oleh Kemenkes RI sebagai SR-nya, yang didanai oleh dana hibah tadi itu Mbak, dari Global Fund gitu. Jadi sudah 2 tahun ini. Jadi kalau ditanya apa saja isu yang telah dilakukan oleh LKNU tadi disampaikan ya, ada HIV/AIDS, kemudian TB, malaria, stunting pun juga masuk ya. Juga pernah. Dan ini sepertinya memang hal yang patut kita perhatikan di provinsi kita ini, karena menjadi satu isu sosial yang benar-benar terjadi ya, baik dari segi penderitanya juga cukup banyak di provinsi kita. Baik, nanti itu akan kita bahas secara medisnya bersama Dr. Lani. Tapi ingin saya ke Arif kembali, sejak kapan sih sebenarnya LKNU ini memegang program TB ini? Nah,
seperti tadi saya sampaikan Mbak, sejak tahun 2018. Oke. Dan itu sudah ada sekitar 10 provinsi yang di bawah LKNU. Termasuk Provinsi Riau. Termasuk Provinsi Riau. Kalau yang di region Sumatera di mana aja? Kalau di Sumatera yang di bawah itu cuma PKBI, ada Riau dan Kepri. Oh. Yang banyak itu ada di Pulau Jawa, di Kalimantan juga ada, NTB juga ada, dan Papua. Jadi ada sekitar 10 provinsi, dan PKBI Riau memegang 2 provinsi tadi, Riau dan Kepri. Dan si LKNU ini memilih provinsi-provinsi mana saja yang kemudian dijadikan pilot project dari program ini, itu seperti apa? Apakah karena di Pekanbaru banyak kasus TB, lalu ada program itu, atau seperti apa? Nah, jadi untuk kenapa bisa masuk ya di proyek ini, tentunya kita ada koordinasi dulu nih sama Kemenkes, kira provinsi mana nih yang menyumbangkan kasus TB terbanyak. Dan ada nggak kira LSM yang bisa bergerak di isu ini. Jadi bermitra semua dan sepakat. Jadi itu memang langsung dipilih oleh Kemenkes untuk wilayah cakupan mereka gitu Mbak. Berarti Riau termasuk yang terbanyak juga dong penderita TB. Ya juga. Nanti kita tanya Dokter Rohani ya, seperti apa faktanya. Oke. Tapi kalau kita tanya tujuan, ya, karena apa sih sebenarnya tujuan dari TB LKNU ini? Apakah ingin menggenjot nih dari penderita TB di Provinsi Riau, atau memberikan sosialisasi bahwa ini juga merupakan satu penyakit yang berbahaya dan menular, ya? Atau seperti apa sebenarnya tujuan programnya, Arif? Jelasnya tujuan utama kita program ini adalah memang untuk mendukung penuh nih Mbak seluruh masyarakat Indonesia agar mencapai mendapatkan akses seluasnya untuk pengobatan TB, sehingga masyarakat kita bisa sembuh dari TB ini. Dan itu tadi juga memintakan masyarakat kita bahwa TB ini juga bisa sembuh dan pengobatan itu gratis di puskesmas gitu. Sekelompok golongan masyarakat yang masih merasa yang bahwa peduli, gitu, TB ini tidak bisa sembuh gitu. Banyak Mbak. Ya, dan stigma negatif masih ada ya sepertinya. Iya. Oke, itu yang ingin pelan-pelan kita rubah. Ya, maka itu kita sama-sama kader ya, ujung tombak kita di program ini, karena kata kita ini Mbak yang tahu nih di wilayah ini siapa yang TB, dan bagaimana cara kita menyikapinya seperti itu. Karena kan kita nggak tahu nih Mbak di wilayah ini watak orangnya seperti apa. Jadi kita memang mendekati kader kita, dan kader kita yang akan menampingi pasien itu untuk berobat sampai sembuh gitu. Oke, baiklah, nanti saya akan tanya ke Mbak Rita seperti apa sih pendampingan yang dimaksud Arif ini. Apakah benar-benar jemput bola, atau ada program-program lain yang juga sedang ataupun akan terus dijalankan ya. Tapi untuk saya mau ke Dokter Rohani dulu deh kalau gitu. Dokter Rohani, ini kalau bicara tentang TB ini, lebih berbahaya TB apa corona sih sebenarnya dokter? Mbak. Cukup sulit jawab ya. Kalau namanya penyakit kayaknya nggak ada mana lebih bahaya. Oke. Tergantung kita cara pandang. Baik. Jadi intinya semua penyakit pasti ada lah bahayanya, walaupun jenis penyakit apapun. Cuma masalahnya kalau dibandingkan dengan yang seperti sekarang COVID-19, kalau itu kan bersifatnya akut ya, cepat. Kalau TB kan dia penyakit kronik, walaupun sama-sama yang dikena itu sama-sama jaringan paru sebenarnya. Oke. Jadi kalau TB kan banyak bakteri ya, Mycobacterium tuberculosis. Kalau dia COVID kan dia virus SARS-CoV-2. Jadi mana berat, semuanya sama sih penyakitnya. Cuma tadi perjalanan penyakitnya tadi itu yang membuat kadang-kadang seperti sekarang COVID-19 kan dia lebih cepat jadinya, jadi orang lebih ini. Tapi sebenarnya sama-sama berat, karena satu yang bersifat agak kronik, satu lagi dia bersifat cepat dia di perjalanan penyakit. Tapi sama-sama bisa menular dan sama-sama bisa sembuh ya dokter? Iya. Oke, baiklah. Tadi disampaikan Arif sedikit bahwa ternyata di masyarakat kita ini masih banyak yang berstigma negatif karena ketika mendapatkan atau ketika diidap TB. Ini kenapa sih kira-kira dokter? Jadi memang dari nggak cuma dulu ya, sekarang juga jadi nggak tergantung juga, artinya tingkat pendidikan, tingkat semua memang TB ini kan nggak cuma mengenai golongan menengah ke bawah, ke atas juga kita banyak ketemu tuh pasien-pasien TB gitu. Jadi dia nggak hanya menyerang, kalau dulu dibilang golongan ekonomi lemah,
ternyata sekarang yang orang yang berkecukupan dan juga yang mampu banyak yang menderita TB gitu. Intinya kan suatu penyakit itu bisa ada di tubuh kita, itu kan ada faktor hostnya sendiri, tubuh kita, daya tahan, kemudian lingkungan tempat tumbuhnya, kemudian dari kuman penyebabnya sendiri. Nah ini antara tiga ini kalau salah satu terganggu, otomatis ya itu akan memunculkan penyakit di tubuh kita. Jadi balik lagi kalau imun tubuh kita kuat, ini ada kemungkinan untuk si dia bakteri TB ini tidak berkembang. Oke, jadi ya balik lagi harus sehat ya. Sehat. Atau mungkin tidak punya penyakit bawaan juga ini jadi salah satu imunokompromasi ya. Baiklah. Tapi untuk penularan dari penyakit TB, Dokter Rohani, seperti apa sih, samakah dengan corona? Jadi kan dia kalau TB sama-sama ini ya, cuma kalau corona kan dia droplet. Kalau TB itu kan dia airborne, jadi dia tuh tapi sama dari percikan batuk, bersin. Ini saya ngomong sama si Mbak juga ini bisa ya. Jadi walaupun dia tidak berkembang langsung ya, kata dia bersifat kalau ada perjalanannya sehingga dia muncul ini loh penyakit TB-nya di tubuh kita gitu. Jadi dia tuh itu ada kita kontak orang yang udah tiba atau dimanapun kita ketemu, apa di pasar, apa di mall, orang ketemu kita di mana tempat kerja yang kita tidak tahu. Nah itu terhirup dengan kita, percikan dahak atau dia bersin nggak pakai masker, dia enak aja membersihkan. Nah, dia tidak langsung memunculkan keluhan. Makanya tergantung lagi daya tahan tubuh kita, bagaimana tubuh kita menerimanya ini gitu, kuat nggak gitu. Jadi kasus TB ini juga ada istilah OTG juga, orang tanpa gejala juga dokter, atau mungkin ada gejala-gejala yang jadi gampang kalau sekali terlihat. TB itu gejalanya mirip-mirip ya, banyak kan pakai paru tuh banyak kan mirip-mirip. Cuma kalau TB ada namanya kita sebut gejala umum. Ya, gejala umum seperti ya demamnya nggak jelas biasanya. Maksudnya sering karena obat demam berkurang loh dok, setelah itu besok muncul lagi dok, terus seringnya sore-sore demamnya nggak enak gitu, terus berat badannya menurun, ya. Kalau yang dari saluran nafasnya ya pasti batuk, ada batuk. Walaupun ada beberapa pasien, kadang-kadang kita ketemu itu pada waktu medical check up. Itu tadi kalau dia imunnya bagus, keluar klinis itu kadang nggak muncul, ketutup. Nah, jadi kita ketemu pas dia medical check up, pemeriksaan ya ternyata ada itu cek di parunya. Jadi intinya mirip-mirip sebenarnya. Kalau di COVID juga ada batuk, demam sama gitu. Cuma kita kan ada pemeriksaan yang mengarahkan ini sebenarnya kemana loh gitu. Jadi nggak tumpang tindih nanti diagnosanya. Oke, baik. Tapi kalau misalnya kanker ada stadium-stadiumnya, si TB ini ada begitu juga nggak sih dokter? Kita nggak pakai stadium TB ya. Cuma TB kan ada yang di paru. Oke. TB paru. Tapi selain di paru dia bisa juga di tempat alurannya. Jadi dari kepala sampai bawah itu bisa TB. TB mata ada. TB susus ada, TB di payudara ada, TB di uterus ada juga. Saya kira semuanya cuma di paru-paru. Jadi itu namanya ekstra. Jadi ada TB paru, yang di luar itu disebut TB ekstra paru. Nah, jadi dia nggak cuma nongol di paru aja, di mata juga ada. Tapi di kulit juga ada. Tapi tetap yang diserang saluran pernapasan juga. Jadi penyebaran TB itu bisa melalui satu dari saat nafas ya, namanya bronkogen. Kemudian bisa dari kelenjar, makanya TBC kelenjar di ketiak, di leher, penyebarannya. Kemudian bisa dari darah, makanya bisa ada TB tulang, TB usus, TB di ovarium gitu. Jadi bisa bermacam-macam dia. Jadi makanya ada TB paru, ada TB ekstra paru. Dan untuk di Provinsi Riau sendiri seperti yang disampaikan Arif tadi, apakah ini memang sudah mengkhawatirkan untuk kasus-kasus penderita TB ini? Kita sudah ada di level yang cukup tinggi seluruh Indonesia, atau seperti apa sih realitanya di lapangan, dokter? Tapi intinya memang kita TB Riau. Cuma masalah. Tapi bukan tertinggi di Indonesia ya? Tapi juga kita nomor 3 di dunia. Bayangin ada segitu banyaknya dunia, kita nomor 3. Kalau ke orang peringkat 3 itu bagus, kalau untuk TB nggak bagus. Mengkhawatirkan. Makin kecil angkanya, makin nggak bagus. Dia maunya makin gede ke bawah ya. Kita nomor 3, ini Cina masuk Indonesia nomor 3. Jadi kita sering berkutat di antara nomor 2, 3 gitu. Sementara program dari pemerintah, dari Kemenkes 2030 kita harus eliminasi nih. Jadi ini kerja keras gotong royong juga ini. Jadi nggak cuma hanya dari kita melibatkan dari orang kesehatan, tapi kayak seperti ini LKNU itu kita libatkan semua gitu, masyarakat gitu.
kalau untuk COVID kenapa bisa kita libatkan, TB juga harus bisa. Karena target 2030 harus eliminasi. Tapi kenapa pemerintah kemudian tidak menjadikan ini pandemi seperti COVID-19, dokter? Tidak ada pemberitaan yang masif, kemudian tidak ada gugus tugas. Enggak primadona ya. Oke. Apakah harus mengglobal dulu baru jadi primadona? Enggak primadona banget gitu. Oke. Makanya tapi TB ini tetap pemerintah banyak perhatian, tetap pusat juga banyak. Makanya tetap ini makanya ada bantuan dari Kemkes yang dana dari bantuan hibah tadi yang global. Jadi banyak sebenarnya. Cuma masalahnya TB ini kadang-kadang seperti fenomena gunung es. Jadi kadang-kadang masalah pasiennya itu tidak ini kontaknya itu, jadi pasien berobat akhirnya tidak selesai, dia menularkan ke orangnya ini gitu. Maka saya bilang kalau untuk COVID bisa sih kita sampai jor-joran, stresi sampai ke bawah. Nah kami juga kepengen TB seperti itu, gitu loh, sampai ke akar-akarnya gitu. Mungkin ini ada hikmahnya juga, walaupun tidak enak tapi ada positifnya untuk program TB ini sendiri. Gitu. Bahwa ternyata ada juga loh penyakit yang memang harus menjadi perhatian kita selain si corona ini ya. Padahal TB ini juga kalau dilihat dari segi lamanya sudah cukup lama dari sekitar kita ya. Kenapa corona yang baru 3 bulan perhatiannya luar biasa? Karena cepat banget tak. Baiklah. TB kan selalu cantik ya, tapi dia mematikan. Baiklah. Nanti setelah ini masih bersama-sama dengan 3 narasumber saya yang luar biasa, tentunya masih seputar TB, mengenal lebih dekat dengan program TB LKNU. Ada Arif, kemudian juga Mbak Rita dan juga Dr. Rohani. Setelah jeda Rohani SPPK ya, yang merupakan Koalisi Organisasi Profesi Indonesia atau Koordinator Kopi TB Pekanbaru, kemudian M. Arif ya, Koordinator SSR Riau ya atau sub regional, kemudian juga Mbak Rita selaku kader TB LKNU Kota Pekanbaru. Tadi kita sudah menjelaskan ya bahwa LKNU Lembaga Kesehatan Nahdlatul Ulama ini adalah lembaga yang di bawah naungan Nahdlatul Ulama yang melaksanakan kebijakan dalam aspek kesehatan ya. Dan tentunya dalam hal ini dipilihlah PKB untuk melaksanakan proyek ini yang tentu punya banyak tujuan ya. Salah satu mengadvokasi kebijakan yang dilakukan pemerintah dan mengedukasi masyarakat agar bisa lebih aware terhadap TB ini, karena TB ini juga salah satu penyakit ya yang ada di seputaran kita dan tentunya menularnya juga cukup cepat ya. Apalagi ketika tadi Dr. Rohani mengatakan kita tuh ternyata peringkat ketiga di dunia untuk banyaknya penderita TB ya dokter. Iya. Dari ribuan negara di dunia bisa kita peringkat ketiga. Wow, luar biasa. Apakah ini memang menjadi gaya hidup karena gaya hidup juga ya? Karena kan banyak yang relate rokok, kemudian akan TB, pasti akan TB, atau bahkan juga gaya hidup lain yang dalam tanda kutip tidak sehat. Ini memang seperti itu dokter? Atau itu stigma negatif yang salah? Sebenarnya kan hampir sama ya. Jadi kalau tadi Mbak bilang perokok TB, sebenarnya banyak juga yang nggak perokok TB. Gitu. Tapi itu salah satu yang membuat kemudian terjangkit TB, salah satu mempermudah. Cuma masalahnya, memang kadang-kadang, pasien TB ini kan dia sebagai sumber kontak, sumber infeksi ke orang lain. Nah makanya sekarang ada hikmah juga lagi saya bilang di balik COVID ini gitu loh. Iya banyak banget hikmah, walaupun gak enak tapi paling kan ini bisa jadi pola-pola dulu yang kalau kita masyarakat ini pakai masker itu hanya kalau kurang familiar ya, nggak terbiasa gitu pakai masker. Bahkan ada keengganan karena dianggap nggak sopan nggak sih dok? Enggak, maksudnya kalau udah pakai masker, pasti sakit perut. Tuh ya, tuh. Mau di rumah sakit aja ya. Ngapain sih pakai masker sebenarnya? Kita ini sama-sama melindungi. Baik. Dia pakai, kita pakai, sama-sama melindungi sebenarnya. Saya melindungi kamu, kamu melindungi saya, gitu. Dari timbal balik, gitu. Nah, makanya saya bilang tadi ada hikmahnya juga. Ya kalau sekarang kan sudah jadi tren ya, jadi gaya hidup kita, gitu. Kemana-mana, mau di outdoor apa indoor, kita tetap pakai masker. Jadi makanya saya bilang ada hikmahnya. Kalau dulu orang sebelah mata, sepele, gitu ya. Tapi kalau sekarang makanya kayak pola hidup yang benar itu memang harus jadi standar hidup kita gitu, yang standar minimal gitu, pakai masker, cuci tangan, batuk yang benar, buang darah mana gitu. Ini
salah satu juga kan di TV itu juga nanti ujung-ujungnya gitu loh. Makanya saya bilang walaupun setelah COVID ini mulai agak booming, padahal dari dulu memang dari Kemenkes sendiri, WHO sendiri sudah menggaung-gaungkan nih PHBS tadi, pola hidup bersih sehat tadi. Tapi semenjak ada COVID ini dia jadi primadona lagi balik. Kalau dulu sebelah mata ya, kalau sekarang jadi primadona. Jadi makanya pakai masker yang benar, cuci tangan yang benar, kalau batuk gimana gitu tadi. Jadi PHBS ini bisa jadi salah satu kunci untuk kita memutus mata rantai penularan TB ini ya dokter. Oke. Tapi kan ini tadi ada satu statement dari Pak Ajat ya yang mendengarkan kita. Kita akan terbiasa ketika sudah ada vaksin ditemukan, kita akan terbiasa hidup berdampingan dengan COVID, contohnya TB, flu atau sinus ya. Dan ketika bicara tentang TB ini memang sudah ada vaksinnya ya dokter ya. Sebenarnya kan kita waktu kecil kan vaksin BCG, itu kan salah satu untuk TB ya, BCG. Cuma kan vaksin itu bersifat sementara, temporer gitu. Tapi intinya, kalaupun kita sudah divaksin BCG, bukan berarti kita nggak bisa kena TB, bisa. Tapi kita mungkin nggak begitu berat dibandingkan tanpa orang yang mendapatkan vaksin. Gitu. Vaksin itu kan bukan selamanya melindungi tubuh kita, dia ada masanya. Berapa lama dia masanya ada. Apalagi didukung dengan pola hidup yang tidak bersih dan sehat tadi. Gitu. Makanya kan saling menunjang, jadi nggak bisa mengharap vaksin aja. Udah divaksin nih, gitu, udah aman, belum tentu gitu. Oke, baiklah. Dan pemeriksaan ketika si TB ini atau terduga ya suspek namanya. Suspek. Itu seperti apa aja sih dok? Jadi standar kita harus memeriksa itu dahak sebenarnya. Ada pemeriksaan dahak. Terus itu standar internasionalnya, standarnya maksudnya itu pemeriksaan dahak. Tapi kita juga nanti dibantu dengan pemeriksaan seperti ronsen dan pemeriksaan lab yang lain. Makanya ini memang ini TB, jadi nggak tumpang TB dengan penyakit yang lain. Dan ini akan didukung oleh kader-kader dalam program LKNU ini, sebenarnya salah satunya Mbak Rita ya, yang terjun langsung ke lapangan untuk mengedukasi nih, ya kan Mbak ya. Tapi yang terlibat dalam program TB LKNU ini sebenarnya siapa saja? Apakah seluruh jaringan puskesmas di seluruh kecamatan itu juga ikut atau siapa aja Mbak Rita? Mungkin bisa disampaikan. Yang terlibat dalam program TB LKNU adalah kader ya Pak ya. Oke, termasuk Anda salah satunya ya. Iya. Kadernya kader yang telah dilatih, tetapi juga yang berkomitmen. Jadi kadernya nggak sembarangan. Apakah harus punya background kesehatan jadi kader? Enggak juga, kita dilatih Mbak, terus dilatih gimana caranya ke masyarakat, ya tugas-tugas yang lain dan juga yang harus berkomitmen. Ada juga yang sudah dilatih tapi dia nggak mau turun gitu karena kan banyak juga Pak namanya menemui masyarakat itu kan banyak juga jenis-jenis masyarakatnya ya kan. Jadi itulah yang dilatih dan yang berkomitmen yang mau terjun langsung. Berapa banyak sih kader di program TB LKNU ini? Sebutlah untuk kota Pekanbaru ya. Berapa banyak tuh Mbak? Lebih kurang 25 ya. 25. Dari sekitar 15 puskesmas. Tidak ada 21. Itu sudah merasa cukup proporsinya sudah cukup atau ingin ditambah lagi? Karena kita cari juga kader-kader lagi yang mau terjun, yang mau bekerja. Dengan komitmen tadi yang disampaikan Mbak Rita ya. Oke. Tapi kalau bicara kegiatan nih, kita juga pengen tahu apa aja sih kegiatannya benar-benar langsung turun karena kan di masa COVID ini cukup riskan sekali ya resiko yang kalian ambil gitu untuk menjadi seorang kader. Mbak Rita silakan. Kegiatannya itu ya investigasi kontak namanya Pak. Mbak, investigasi kontak adalah kegiatan yang dilakukan oleh kader untuk meningkatkan penemuan kasus TBC dengan cara mendeteksi terhadap orang yang kontak dengan pasien maupun kontak erat ataupun kontak serumah. Oh jadi kita tracing dulu nih pasien-pasien TB ini yang mana, kemudian ring satunya itu kita dekati satu persatu. Iya, kita datangi dulu kontak serumahnya, setelah itu tetangganya. Ada 20 kontak kita datakan Mbak, apa kita tanyakan apa ada gejalanya, seperti gejalanya batuk, gitu kan, demam meriang atau batuk berdarah, sesak napas atau daya tahan. Tapi dalam perjalanan itu kan bisa saja kalian tertular gitu kan? Apa yang kemudian kalian lindungi untuk diri kalian sendiri? Nah itulah Mbak, kita ya harus sehat ya Mbak ya. Kita doakan sehat terus. Pakai masker. Baik.
menjaga jarak lah kita kan, udah jangan langsung berhadapan. Dan apakah ada penolakan di lapangan sepanjang? Sering ada Mbak. Lebih banyak penolakan atau gimana? Kadang sih ya, namanya masyarakat ya Mbak, ya kita datang dia bilang, atau kadang juga kan susah kalau masuki yang kontak serba itu lebih mudah ya Mbak. Yang susah itu masuki tetangga gitu kan. Nah, mereka apalagi masyarakat yang menengah ke atas itu lebih susah kita masuki rumahnya gitu. Karena mereka merasa penting nggak sih kalian ada di sini gitu ya? Kan kami udah sehat, udah bersih, nggak mungkin kami terkena ini. Gitu. Tapi selama di lapangan nih Mbak Rita, kita juga harus tahu ya, stigma orang terhadap penyakit TB ini seperti apa sih? Ya itu Pak, TB itu penyakit keturunan. Oke. Padahal itu salah ya dok ya? Salah. Dia TB itu kan penyakit menular tapi bisa diobati. Dia sembuh kalau minum obat secara teratur. Jadi ternyata masih banyak stigma negatif di masyarakat tentang si TB ini yang kebanyakan adalah salah. Nah itulah yang kemudian menjadi salah satu fungsi kita ya Mbak Rita. Apa saja sih fungsi-fungsi kita, mungkin bisa disampaikan per item peran dari si kader TB ini ketika ada di lapangan Mbak Rita. Kader TB adalah ujung tombak dalam penemuan terduga TBC di masyarakat ya Mbak ya. Dan kader yang melakukan kegiatan investigasi kontak. Dan perannya adalah kader juga menjadi pendamping pengobatan bagi pasien TB agar tidak putus obat, karena kebanyakan pasien TB ini Mbak putus obat karena pasien TB ini terberatnya itu adalah meminum obat, karena minum obat itu selama 6 bulan setiap hari dia harus minum obat. Disitulah dia banyak pasien yang putus obat. Jadi setelah kita peran kader ini supaya jangan sampai pasien itu putus obat. Putus obat ini karena tidak mampu atau mereka sudah merasa sehat atau gimana sih biasanya? Ya biasanya gitu Pak, karena kan obat TB ini kan 6 bulan. Obat TB ini setelah dimakan sebulan 2 bulan udah terasa dia enak kan, udah batuknya sudah berkurang, sudah bisa tidur. Jadi mungkin dirasakannya sudah enak, langsung nggak dimakannya gitu. Tapi ada statement juga dari pemerintah bahwa ini di provide ya untuk pengobatan, terutama di puskesmas ini digratiskan. Iya, gratis, pengobatan semua gratis. Jadi sebenarnya masyarakat tidak dibebani untuk berobat, tapi kenapa masih tidak ada yang mau berobat gitu? Ketika sudah tahu bahwa dia TB gitu. Yang gratis itu kadang disepelein ya dokter. Oke, jadi puskesmas kita sudah memprovide bahwa ini gratis ya Mbak Rita ya. Dan itu sudah disampaikan kepada masyarakat. Masyarakat sudah benar tahu akan itu. Oke, baiklah. Tapi kalau kita di lapangan Mbak Rita, siapa saja sih kemudian kader kita untuk berkolaborasi? Apakah hanya kita sendiri atau puskesmas, tenaga medis atau siapa saja? Dengan siapa kader berkolaborasi di lapangan? Kader akan bekerja sama dengan pihak layanan kesehatan seperti puskesmas, klinik swasta ataupun rumah sakit, Mbak. Oke, jadi memang itu tadi ya, sepanjang perjalanan Mbak Rita menjadi kader untuk turun langsung di kecamatan-kecamatan daerah-daerah terpencil sekalipun ya Mbak Rita ya? Iya, di wilayah kerja puskesmas kita Mbak. Dia masing-masing kan. Dan yang terberat gitu mungkin apanya, mengubah stigma orang atau mengajak orang untuk tidak putus obat atau apa sih? Ya itulah semua berat ya Mbak, yang mengajak orang. Semua berat ya. Tapi dikerjakan dengan ikhlas gitu ya Mbak. Oke. Stigma orang juga ya kan, karena mereka itu sepele Mbak, karena nggak mungkin aku tertular karena nggak ada keturunannya gitu. Nggak ada keturunan TB, nggak mungkin tertular, itu stigma masyarakat itu. Padahal itu salah total dokter ya. Kadang-kadang dia bilang, dok, bapak saya nggak TB dong, bapak. Emangnya dari mana bu TB? Tapi gak ada keturunan, emang genetik TB? Jadi banyak yang salah persepsi. Itu ketika kader ini turun ke lapangan bersama-sama dengan dokter juga didampingi atau? Kadang-kadang didampingi dengan pembina TB dari puskesmas. Juga ada tim kita juga, tugas lapangan dari PKBI. Dan Arif baru saja melaksanakannya di Duri ya? Kalau itu kemarin tuh ada pelatihan kader Mbak. Oh, pelatihan kita ada penguatan. Kader terus dikuatkan pelatihannya.
Oh, kita juga ada pertemuan rutin kader juga. Jadi kita kasih informasi terus. Setiap bulan itu kita kasih informasi itu berbeda-beda, Mbak. Jadi kader ini informasinya tidak stuck di situ saja, tapi bertambah-tambah terus karena dilatih terus ya. Iya. Dan itu biasanya speakernya siapa? Kita berubah-ubah. Kadang bisa juga dari orang komunikasi, orang psikologi, dan juga dari petugas kesehatan. Sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan kebutuhan itu, Mbak, yang kita butuhkan. Misal bagaimana cara kader kita mendorong masyarakat periksa itu seperti apa, nanti ada ilmu komunikasinya. Itu nanti kita buat rutin pertemuan kader 1 bulan sekali, Mbak. Yang tentunya akan diaplikasikan di lapangan bersama kader-kader kita. Betul. Oke, baiklah, luar biasa. Jadi kader kita ini sudah mungkin meskipun tidak backgroundnya medis, tapi sudah banyak wawasannya tentang itu karena terus ditempa ya dengan program pelatihan-pelatihan yang dilakukan. Baik. 107,5 Barabas FM News and Information masih di ngobrol asik seputar bahaya TB dan mengenal lebih dekat dengan program TB LKNU. Mungkin kita ke Arif dulu ya. Sebenarnya apa saja sih kegiatan yang sudah dilakukan dalam program TB LKNU ini? Selain tadi disampaikan Mbak Rita bahwa ada kader-kader dalam program ini yang benar-benar menjadi pasukan kita untuk terjun langsung ke lapangan ya bersama-sama dengan menjadi ujung tombak nih ya. Aduh, tajam dong itu berarti. Omongannya harus tajam untuk mengedukasi ya. Jadi apa aja program dan kegiatan yang sudah ataupun akan dilakukan? Arif, silakan. Baik, untuk kegiatan yang sudah dilakukan sendiri itu, yang pertama itu kegiatan utama kita adalah investasi kontak dan penyuluhan di masyarakat. Itu dilakukan oleh kader kita dan didampingi oleh petugas lapangan kita di lapangan. Jadi nanti kader kita akan mendapatkan data dari puskesmas, by name by address, lalu datang ke rumah pasien untuk kegiatan ini, di screening. Dan kalau sebenarnya ada yang terduga TB, nanti kader kita akan merujuk ke puskesmas. Kadang juga ada Bu Rita, kita menjemput bola, kita kasih info dana, besok pagi saya datang lagi ya. Tapi itu tetap menjadi kendala kader kita. Karena? Ya boleh Ibu. Udah mau kita jemput aja dia kadang nggak mau ngasih dananya gitu. Iya. Segitunya ya. Segitunya. Karena mereka merasa ini bukanlah penyakit yang mematikan mungkin atau seperti apa sih? Gitu, Mbak mungkin Rita? mereka kurang sadar gitu. Itu tadi lah Mbak, nggak mungkin kita terkena TB karena nggak ada keturunan TB gitu. Jadi mereka terlalu sepele gitu dan penyakit TB ini. Tapi untuk sebagai kader saya yakin harus kuat mental dan Harus semangat terus. tidak pernah menyerah gitu ya. Oke, lanjut Arif. Padahal kita nampak langsung Mbak ya, dia sudah kayak gejala ya, sudah batuk, kurus, dan dia kita tanya berapa lama sudah batuk, sudah hampir kurang 1 bulan 2 bulan. Maka itu kadang kadang kita memang jemput bola sampai bisa terduga ini periksa kelayanan. Bahkan dibujuk sama pihak puskesmas juga masih bandel juga Mbak. Pasti bandel juga, saya masih sehat kok, ini batuk biasa aja gitu kan. Batuk kena merokok, kena biasa dan bisa hilang kan. Padahal di rumah itu ada pasien TB, kadang ada satu rumah itu ada 2 orang, ada kadang anak kecil juga. Jadi memang miris juga kadang kalau di lapangan kader kita dapat cerita kader kita ada yang dikejar anjing, cuma di depan rumah aja, pintu ditutup tapi masih ada di jendela. Banyak Mbak sekali penolakan seperti itu. Kami nggak ada kok yang TB di sini, padahal kita tahu ini memang rumah pasien, kita dapat dari puskesmas. Maka itu kita memang minta tolong sama semua kader kita, tetap bersabar Bu, tetap semangat. Intinya itu kita membantu masyarakat dan membantu juga petugas kesehatan agar pasien ini memang sembuh dan tidak menular ke yang lain. Amin. Itu harapan kita bersama. Sehingga bisa memutus mata rantai penyakit TB. Oke, Oke, baik. lanjut yang kedua itu kita tentunya mitra kita adalah dinas kesehatan dan puskesmas. Jadi kalau alhamdulillah sampai saat ini berjalan dengan baik. Kalau kita ada kegiatan, kita akan mengundang mereka, begitu juga sebaliknya. Jadi kita ada feedback seperti itu, sama-sama membutuhkan untuk menuntaskan program TB ini di Kota Pekanbaru. Lalu kita juga wajib memintakan kader Mbak. Bukan hanya kader kita juga harus pintar nih. Makanya kita ada pelatihan kader itu alhamdulillah sudah kita lakukan di bulan Juni kemarin. Itu di Puskesmas Sidomulyo RI. Dan diwakili hampir satu kader karena terbatas Mbak ya. Jadi kita memilih kader-kader kita yang top lah intinya. Tapi tidak semua kader kita yang tidak top. Tapi itu
apa ya kayak pioner di masing-masing puskesmas, dan nanti tugas yang hadir itu yang akan memberikan informasi pelatihan ini ke teman-temannya yang lain seperti itu. Dengan narasumber yang keren Pak Iya, Pak Indra Yopi, gugus tugas kita ya. narasumber yang Kota paling kita ya. Jadi kalau kita semakin karena semangat kalau narasumbernya Dokter Yopi. Iya, ya. Karena beliau punya kapasitas yang ya, itulah pokoknya. Tidak berpanjang. Iya, berarti karena kan Iya. kita juga paham lah, apalagi kayak seperti kader kan backgroundnya nggak orang kesehatan. Nah, sementara kita yang setiap hari memang sudah itu yang makanan kita sehari-hari aja, kadang-kadang memang ya ilmu sabarnya harus diperbanyak, apalagi dengan kader yang tetap dikasih muatan lah dari kesehatan segala macamnya supaya mereka mampu gitu loh mendongkrak. Karena mereka sekali lagi jadi ujung tombak di masyarakat. Karena di lapangan mereka yang ini gitu kan. Oke. Jadi kalau memang tidak bisa kita semangati, susah juga kita sebagai orang kesehatan terbantu memang ada kader-kader LKN. Jadi kita harus memilih host yang pas gitu ya untuk menjadi narasumber dari peningkatan kapasitas kader ini. Baik. Oke, lanjut untuk kegiatan berikutnya kita itu tadi Mbak yang saya sampaikan bahwa kita ada pertemuan rutin kader 1 bulan sekali. Sekaligus kita mengevaluasi kita di lapangan. Jadi apakah ada kendala tentang kita cari solusi bersama. Tentunya kita akan menghadirkan narasumber yang kompeten sesuai dengan tema di pertemuan rutin kita. Itu tadi. Maka itu kadang kami juga meminta kepada kader nih, kira ibu butuh informasi apa. Jadi kita siapkan narasumbernya, nanti ibu yang antusias bertanya pada saat pertemuan itu. Jadi itu tadi, selain kita dengan program ini, kita wajib memintakan kader Mbak. Itu memang PR Arif sendiri dan tim di lapangan ya, apa di program ini, bahwa kalau kader kita pintar, nanti masyarakat juga akan dapat ilmu dari kader kita. Jadi memang kader kita yang itu tadi menyumbang di lapangan, karena kita tidak bisa setiap hari Mbak ke lapangan ya. Jadi, kalau kader kita kan pasti dia ada waktu yang banyak di lapangan dan banyak juga menemui masyarakat, maka itu kita harus memberikan informasi yang benar dan tepat kepada kader kita biar nanti tidak ada masalah di lapangan. Maka itu kita wajib untuk meminta kader tadi. Baiklah. Dan yang terakhir itu ya ini tadi Mbak, kita juga ada kegiatan mobile info ke radio. Tapi itu ya nggak bisa juga rutin ya, tapi insya Allah kita akan rancang lagi berapa bulan sekali nanti untuk siaran ke radio yang ada di Kota Pekanbaru sendiri. Siap, salah satunya Barabas ya. Oke, Oke, kita ke Dokter Rohani dulu. Ini karena ini sudah ada vaksin dan ini bukan penyakit bawaan, ini bukan aib ya. So ada dong sesuatu yang bisa kita lakukan untuk mencegah ini masuk ke tubuh kita, Dokter Rohani. Intinya seperti saya buat di depan, penyakit itu kan ada yang mempengaruhi gitu, terutama daya tahan tubuh. Jadi intinya kalau untuk pasien yang sudah makan obat TB, mohonlah jangan terputus, karena dia kan sumber penularan untuk orang lain. Yang masih lama. Kalau TB paru aja 6 bulan, kalau dia 2 paru mungkin sampai setahun bisa makan obat TB, lebih lama biasanya. Kita juga maklum, kita juga paham rasa bosan. Tapi kan karena memang dia sudah ada standarnya pengobatan, jadi mohonlah diselesaikan pengobatannya sudah ditetapkan oleh petugas kesehatan. Kemudian kalau untuk mencegah mungkin itu tadi hikmah dari, saya bilang tadi hikmah kopi ini banyak banget. Ini bisa mendongkrak sebenarnya kalau kita ini. Makanya kalau tadi kemarin saya bilang sepele dengan lifestyle yang sederhana, pakai masker yang benar, batuk yang benar ya, cuci tangan. Nah itu sekarang jadi memang sudah kebutuhan gitu loh. Jadi maka saya bilang ada hikmahnya banyak banget gitu. Kalau kemarin waktu COVID jor-joran gitu, satunya kena, kita langsung terasa sampai ke bawah sampai dapat ininya mentok. Nah, kenapa untuk TB nggak bisa kita kerjakan seperti itu? Ini sama berbahayanya loh gitu kan? Iya. Makanya ini mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan dengan ini bisalah kita makin gencar lagi untuk banyak penemuan kasus gitu. Mungkin selama ini kan orang yang batuk nggak apa-apa, batuk biasa aja. Ya, kita nggak tahu kalau tadi bisa gimana kita tahu gitu. Mas seperti kata Bu Rita tadi gitu. Banyak penolakan, tapi itu pula lah jadinya tantangan juga mungkin ya. Tantangan juga ditolak, tapi jadi tantangan juga buat kita gitu loh, bahwasannya di masyarakat sendiri nggak cuma hanya yang menengah ke bawah, tapi yang atas juga banyak yang menolak gitu, malah malu gitu. Malu dia kalau TB, dia lebih senang dibilang sakit gula, darah tinggi, yang lain tuh sakit jantung daripada dibilang sakit TB.
Padahal semua penyakit kan intinya sama ya. Kalau diobatin dengan benar, hasilnya pasti bagus gitu. Nah, tapi itulah yang akan kita ubah gitu. Perlahan ya. Perlahan. Memang nggak selesai-selesai gitu loh. Dari zaman dahulu TB sudah ada, sampai sekarang nggak selesai-selesai juga. Makanya Kemkes membuat 2030 kita rencananya eliminasi TB. Oke. Ini memang kerja sama-sama lah, gitu. Nggak bisa cuma sendiri aja. Termasuk kader yang menjadi Kader tombak gitu. tombak. Ada satu pertanyaan dari Pak Mus di Palembang. Ini ada perbedaankah obat ketika kita di Sumatera dan di Jawa? Karena dulu pengalamannya sekitar tahun 2004 sampai 2006 pernah cari resep dari Jawa lalu dibawa ke Pekanbaru tidak ada. Ya. Terima kasih Pak Mus pertanyaannya. Jadi intinya begini Pak Mus, kalau obat TB itu sebenarnya kita sudah ada namanya standar pengobatannya ada. Jadi yang saya bilang TB yang paru ini dia 6 bulan kecuali ada penyakit yang lain mungkin bisa lain, ada kemungkinan di luar dari paru bisa sampai setahun kita makan obat TB. Tapi intinya kalau Pak Mus berobat dimanapun untuk TB, misalnya dia kata dia berobat luar negeri, pasti akan sama dengan Indonesia. Karena kita juga dapat support obat itu bantuan dari WHO. Jadi kalau sudah WHO ini berarti kan itu sama turun ke bawah standar gitu. Jadi mungkin saya juga nggak mungkiri mungkin ada teman-teman saya yang sesama dokter mungkin tidak sesuai dengan standar yang gini gitu. Mungkin agak payah pasiennya. Tapi intinya kalau saya sarankan kalau ini berobatnya ke puskesmas, kalau saya lebih senang sih menyuruh ke puskesmas pasien. Kenapa? Dia bisa dipantau sama orang puskesmas, dia bisa dievaluasi. Kalau dia mau makan obat dia akan ditelepon. Misalnya kenapa nggak ngambil obat Bu? Masalahnya apa? Kadang-kadang petugasnya mau datang nyamperin. Dia melihat rumahnya, gimana gaya hidupnya, gimana akan datang gitu. Jadi kalau di puskesmas itu sebenarnya cuma kan masalahnya masyarakat ini jelek banget ya stigmanya dengan obat puskesmas gitu. Saya juga nggak tahu dokter. Itu juga saya Bersama. kita menyuruh itu susah. Kadang-kadang kalau saya pribadi sampai saya bilang, kalau memang tidak sembuh, nih cari saya deh kalau nggak sembuh dokter. Terpaksa kita mengorbankan diri kita sendiri. Cari saya deh Pak kalau nggak sembuh nih dengan obat TB puskesmas. Padahal tuh obatnya bantuan WHO. Oke. Tuh, gratis, obat TB bukan murah. 6 bulan itu lumayan juga sih mengeluarkan duit. Ini 6 bulan ditanggung. Semuanya pemeriksaannya juga gratis kalau di puskesmas. Jadi kalau ada hal-hal yang memang ini mungkin bisa lagi nanti balik ke dokter, tapi jangan diputuskan obatnya gitu loh. Saya ada efek samping. Obatnya nggak benar, tunggu dulu gitu. Setiap obat saya akan siapkan karena setiap orang berbeda-beda menerima dengan obat. Nah, baliklah ke dokternya, jangan langsung menyalahkan obat puskesmas nanti nggak bisa seperti itu. Makanya saya lebih senang sih kalau ke puskesmas karena pasti akan dipantau. Scare itu loh puskesmas untuk Iya, TB ya. Cepat obatnya turun loh. Jadi kalau ngambil obat telepon, kenapa ya Bu nggak ngambil obat bapaknya? Saya datang ke rumah itu untuk melihat kondisi rumah, ngasih edukasi untuk yang di rumah gitu. Ya, cukup membantu sih lumayan. Makanya kerjasama dibantu dengan ibu-ibu kader kita ini. Baik. Ari mungkin terakhir ada tambahan untuk program TB LKNU kita ini? Oke, untuk program kita kemarin sempat vakum Mbak ya, karena selama pandemi ini karena kita mungkin istirahat dulu ya selama 2 bulan lebih. Alhamdulillah mulai Juni kemarin sudah mulai turun lagi di lapangan, tetap dengan menerapkan protokol kesehatan tadi Mbak. Kita warung sebelum pandemi kita masih boleh salaman dengan yang kita jumpai di lapangan, tapi sekarang nih kita hindari dulu. Lalu wajib juga membawa hand sanitizer, juga jaga jarak dan harus wajib pakai masker. Maka itu kita juga batasi ini Mbak untuk turun lapangan karena kita juga ada kader satu puskesmas itu ramai kan, ada 4 orang 5 orang. Maka kita sekarang wajib paling maksimal 2 orang kader untuk turun ke lapangan bersama itu. Karena kalau nanti lebih dari 2 orang nanti curiga tetangganya, kenapa ini apalagi pakai masker rame-rame. Jadi jemput ini lagi pasien COVID lagi malah. Maka itu kita sekarang juga ngeri-ngeri sedap lah gitu ya. Karena kadang kita juga takut nanti dibilang tim COVID ya Mbak. Maka itu kita harus pas waktunya turun ke rumah pasien itu biar tidak curiga tetangganya seperti itu. Maka itu makin banyak sekali tentangan kader kita di masa pandemi ini. Tapi tetap kita semangati, tetap kita jaga juga kader kita. Kalau memang misalnya kurang fit Bu, jangan turun dulu Bu.
tetap kita pantau lah di grup kita ya. Maka nanti kader kita tuh kalau sudah turun nanti akan lapor ke Arif. Pak, ini sudah turun di rumah ini sekian orang yang tugas sekian. Jadi kita tetap pantau di lapangan dan tetap dilaporkan ke Puskesmas bahwa kader kita turun di lapangan pada hari ini. Baik, terima kasih Dokter Rohani, thank you banget kedatangannya. El Arif, Mbak Rita, semangat terus untuk program TBL KNU kita, semoga bisa bermanfaat bagi masyarakat. Dan diskusi kita hari ini, ngobrol asik kita hari ini ya, semoga bisa mendapatkan wawasan lebih banyak lagi agar Anda sekali lagi tidak berpikir bahwa TB ini adalah sesuatu yang berhubungan dengan aib atau penyakit bawaan, karena sekali lagi bisa menular dan bisa terjadi pada siapapun tanpa memandang suku, agama atau ras siapapun ya, bahkan jabatan sekalipun. Jessica Kultom pamit, terima kasih sekali lagi untuk narasumber saya, selamat berjuang ya untuk program ini, dan tentunya abadikan kami